Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Kemal Pasha dengan NIM 230110153 dengan mata kuliah Fisika Dasar 2. Saya di sini ingin menjelaskan tentang atom modern. Nah, sebelum saya menjelaskan tentang atom modern, alangkah baiknya kalian semua mendengarkan apa pengertian dari atom. Nah, di sini atom, istilah atom berasal dari bahasa Yunani yaitu atomos, yang artinya tidak dapat dibagi-bagi lagi. Seorang ilmuwan asal Yunani pula lah yang mencetuskan teori atom pada abad keempat Masehi. Sosok ilmuwan itu adalah Demokritus. Baginya, atom merupakan benda yang sangat kecil dan tidak dapat dibagi-bagi lagi. Kemudian, Demokritus berpendapat bahwa atom merupakan benda padat yang tidak memiliki struktur internal serta terdapat ruang kosong untuk pergerakannya. Selain itu, dia juga menjelaskan cara membedakan sifat atau material suatu atom dapat dilihat dari bentuk, massa, dan ukuran. Namun, model Demokritus ini tidak terbukti dengan adanya eksperimen, sehingga bermuncullah teori-teori atom baru berdasarkan hasil riset. Baik, di sini ada pengertian dari atom modern. Atom modern, atau yang lebih sering disebut teori atom mekanika kuantum, merupakan teori yang menyatakan bahwa atom tersusun atas partikel kecil yang disebut subatom, yaitu neutron, proton, elektron, di mana neutron dan proton merupakan inti dan elektron bergerak di sekeliling inti dengan kecepatan cahaya. Adapun yang mendasari lahirnya teori atom modern adalah dualisme partikel, asas ketidakpastian Heisenberg, serta persamaan Schrödinger. Model atom modern ini banyak disebut sebagai model awan elektron, sehingga dalam penjelasannya dapat ditemukan bahwa beberapa unsur materi kimia di dalamnya. Nah, sebelum kita masuk ke perkembangan teori atom modern menurut ahli, kita masuk dulu ke perkembangan teori atom menurut ahli. Yang pertama ada teori atom Dalton. Konsep Demokritus kemudian dikembangkan oleh John Dalton untuk pertama kalinya. Sesuai dengan namanya, teori ini dikenal dengan teori atom Dalton. Adapun isi dari teori atom Dalton adalah atom merupakan partikel terkecil dari suatu unsur yang tidak dapat dibagi-bagi. Atom-atom dengan unsur sejenis memiliki sifat yang sama, sedangkan atom dengan unsur tidak sejenis memiliki sifat yang tidak sama. Ketiga, reaksi kimia menghasilkan pemisahan atau penggabungan suatu atom. Yang terakhir, suatu atom dapat bersatu dengan lainnya menjadi sebuah molekul dengan perbandingan bulat dan sederhana. Selanjutnya, yang kedua yaitu teori atom Thomson. Teori atom kedua ini merupakan bentuk perkembangan serta perbaikan dari teori sebelumnya. Pada tahun 1897, Thomson menemukan adanya partikel yang memiliki muatan negatif ada pada sebuah atom. Partikel tersebut kemudian dikenal dengan nama elektron. Teori ini lebih dikenal sebagai teori roti-kismis. Hal tersebut disebabkan elektron mengelilingi atom yang bermakan positif layaknya roti yang dikelilingi oleh kismis. Thomson juga menjelaskan bahwa atom yang memiliki muatan positif tersebar secara merata pada tubuh atom, kemudian mengalami penetralan karena terdapat elektron-elektron di sekitarnya. Yang ketiga, teori atom Rutherford. Teori atom Rutherford dicetuskan oleh Ernest Rutherford. Ia merupakan anak didik sekaligus rekan dari Thomson. Namun, ia melakukan perkembangan teori dunia dengan dibantu oleh kedua asistennya. Pada tahun 1910, ia berhasil menemukan inti atom yang memiliki jari-jari lebih kecil dibanding dengan atom sendiri. Setelah melakukan eksperimen panjang, ia berhasil menemukan perbedaan kejadian yang terjadi pada teori sebelumnya. Rutherford
merupakan inti, Rutherford menemukan inti atom berada di dalam atom itu sendiri. Selain itu, inti atom ini bermuatan positif yang akhirnya menjadi pusat sekaligus dikelilingi oleh awan elektron bermuatan negatif. Yang keempat, ada teori atom bom. Adapun pencetus dari teori ini adalah Niels Bohr, seorang ilmuwan asal Denmark. Teori Bohr berhasil dikembangkan setelah melakukan percobaan pada spektrum atom hidrogen. Inilah yang akhirnya membuat Bohr menemukan teori layaknya peredaran planet yang mengelilingi tata surya. Adapun isi dari teori ini adalah atom dikelilingi oleh elektron pada orbit tertentu. Energi elektron bersifat tetap selama berada pada jalur lintasan. Elektron dapat berpindah pada satu kulit ke kulit lainnya dengan cara memancarkan energi. Lintasan yang mungkin terjadi pada elektron mempunyai momentum sudut kelipatan bulat. Nah, sekarang kita masuk ke teori atau modern menurut Ali. Adapun asal mula adanya teori atau modern merupakan bentuk pengembangan dari teori atom yang sudah ada, yaitu teori atom Bohr. Jika Greenberg masih ingat, Bohr menjelaskan bahwa elektron mengelilingi atom dengan jarak tertentu yang disebut inti atom. Namun, berbeda dengan teori atom modern yang menjelaskan inti atom tidak dapat dipastikan serta diketahui letak posisinya. Berikut penjelasan dari ketiga ahli dalam teori atom modern. Yang pertama di sini ada Louis Victor de Broglie. Pada tahun 1923, Broglie mencetuskan sebuah penemuannya teori atom. Dia menjelaskan bahwa pada atom terdapat gerakan partikel seperti elektron yang mempunyai sifat gelombang. Oleh sebab itu, berlaku hukum-hukum gelombang pada teori atom modern yang ia kemukakan. Yang kedua ada Werner Heisenberg. Setelah penemuan Broglie, dicetuskan kembali teori baru terkait atom modern oleh Werner Heisenberg. Menurutnya, kedudukan atau momentum elektron pada sebuah atom tidak dapat dipastikan secara tepat, sehingga berlaku asas ketidakpastian. Dengan kata lain, semua elektron yang bergerak mengelilingi inti hanya bisa ditentukan jaraknya dengan kemungkinan-kemungkinan saja, bukan suatu yang mutlak. Yang ketiga adalah Erwin Schrödinger. Sosok Schrödinger mulai dikenal saat pernyataannya terkait teori atom modern dikenal sebagai mekanika kuantum. Menurutnya, elektron sama dengan gelombang materi, sehingga memiliki gerakan layaknya sebuah gelombang. Selain itu, ia menyatakan bahwa atom hanya bisa ditentukan daerah kemungkinan keberadaan. Ruangan tersebut dinamakan orbital. Seiring dengan berjalannya waktu, ketiga teori tersebut saling melengkapi untuk mengemukakan penjelasan terkait atom, sehingga bermuncullah ilmuwan lainnya seperti Paul Dirac, Max Born, dan Pauli yang semakin melengkapi ketiga teori yang ada. Teori atom modern ini mencoba menjelaskan materi berskala kecil seperti elektron dalam sebuah atom yang dapat digambarkan melalui penulisan konfigurasi elektron dan diagram orbital. Nah, selanjutnya kita akan membahas kelebihan dan kekurangan dari teori atom modern. Kelebihannya dapat memberikan penjelasan terkait kemungkinan kedudukan suatu elektron, dapat memberikan gambaran letak elektron saat mengelilingi inti atom, dapat memperkirakan melalui perhitungan ilmiah terkait energi eksitasi dan emisi. Keempat, dapat mengidentifikasi proton dan neutron yang berada pada inti sekaligus pada elektron pada garis orbit. Kekurangannya, persamaan pada teori atom modern hanya bisa diterapkan pada partikel yang memiliki jumlah elektron tunggal. Sulit diterapkan dalam sistem makroskopis dengan kumpulan atom seperti hewan. Nah, itu saja materi singkat yang saya jelaskan kepada teman-teman. Semoga materi yang saya berikan kepada teman-teman bisa menambah ilmu atau wawasan teman-teman semuanya. Baik, saya izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.